menawi di Surakarta itu ada kupunya, di Yogyakarta Nggih. tidak ada kupunya. Di Ya. Surakarta itu ada pohon beringinnya. Ini. Ya, ya. Pohon hayati. Di Yogyakarta tidak ada. Ada pohonnya, sebentar. Ini ya bunga atau pohon beringin seperti ini. Nggih. Nggih. Nah, Yogyakarta tidak ada. Jadi Nggih. wetahnya itu seperti ini. Itu tidak ada sama sekali untuk pohon hayati atau pohon beringinnya tidak ada. Ya. Hanya berunsur ini gurdonya ungkur-ungkuran tapi menyatu. Ya. Terus sawat, terus peksi kecil, terus ada hiasan seperti ini. Iya. Ya. Jadi Surakarta lebih ini, lebih renyep, lebih komplit, sedangkan Yogyakarta lebih sederhana. Ya, mengingat Yogyakarta itu adalah sudah lebih sepuh ya dari sisi batik ya, Mas, lebih tua. Ya, karena kan dulu zaman Palianagari seluruh batik ini, seluruh ageman ini dibawa ke Yogya. Sedangkan Solo menciptakan motif barunya sendiri gitu ya. Oke. Kita lanjut ke situasi ya, Mas ya. Kita lanjut ke situasi. Ini adalah situasi. Nah, yang membedakan dari tadi adalah kalau sekarang ini ada isennya itu ada ukel dan ada yang bledak. Ini situasi kalau di Surakarta. Jadi bentuknya tetap, isennya juga rasanya tetap. Maksudnya motif-motifnya itu tetap, tetapi ada sebagian ukel, sebagian bledak. Ini adalah situasi. Dan motif situasi ini itu berasal dari kata sido, jadi, menjadi, terus-menerus. AC itu adalah kasih sayang. Ini perlambang kasih sayang suami istri. Jadi makanya dipakai oleh mempelai, kadang-kadang pada saat midodareni, kadang-kadang dipakai pada saat resepsi gitu ya. Itu bahwa suami istri ini harus sayang menyayangi, menentramkan di dunia maupun di akhirat. Jadi untuk orang Jawa kehidupan itu selalu di dua sisi, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Jadi ini perlambang bahwa sejak dulu manusia Indonesia itu telah menjaga hidup lahir dan batin. Di Gagrak Yogyakarta sama semen ini bedanya dengan yang tadi itu mungkin larnya misah ini yang saya tahu. Juga isennya mungkin beda. Monggo Mas Eras mungkin bisa dijelentrehkan. Bagi saya situasi ini adalah motif semen yang paling sederhana. Jadi wewangunannya, rerenggannya itu sangat sedikit. Jadi hanya terdiri dari peksi beri dan sawat. Nah, sawatnya itu ungkur-ungkuran. Terus cuma ada pohon hayati tanpa ada meru, tanpa ada baito atau untuk cacing juga enggak ada. Untuk cacing ada, mohon maaf, untuk cacing ada. Tapi si kecil-kecil enggak ada. Nah, yang saya pegang ini adalah situasi dengan latar seringit. Ya, situasi latar seringit. Tuh. Kalau Yogyakarta biasa ditemui situasi itu latarnya putih. Tapi di beberapa kasus itu ada situasi yang berlatar hitam. Latar hitam gitu. Nah, ini yang latar seringit. Ya, ini ada perbedaannya antara dua motif seringitnya itu berbeda. Tergantung yang nyanggut pembatiknya. Tapi untuk keutuhan motifnya itu sama. Motifnya itu sama. Nah, lihat ini ada contoh. Ini larnya itu lare buntak. Ya, tidak mekrok gitu. Yang satunya larnya itu mekrok. Iya, kayak gitu. Itu tergantung yang nyanggit gitu. Ya. Jadi dan ini bedanya dengan Sidomukti tadi larnya terpisah ya Mas ya? Nggih, menawi Sidomukti tadi larnya ada yang jadi satu dengan gurdo mungkur. Jadi garudonya itu tidak saling menghadap. Tapi ke kanan dan ke kiri.
Ya. Seperti itu. Biasanya kedua-duanya sangat sedikit dibandingkan semen-semen yang lain. Ya. Semen-semen Jogja yang lain biasanya lebih renyep, lebih banyak sekali. Kalau ini sedikit dan repetasinya banyak. Dalam satu kain itu repetasi satu gurdo itu bisa 3 atau 4, tergantung kecilnya. Gitu. Kapan-kapan kita repetasi bahas semen ya, Mas Eras ya? Semen yuk ya. J. Sip. Mungkin ada lagi yang perlu ditambahkan mungkin untuk situasi, Mas Eras? Saya pribadi menemukan situasi itu ada tiga rakit, 3 versi di Jogja. Jadi situasi saya menemukan 3 versi di ini banyak sekali. Kemungkinan itu tergantung siapa yang nyorek, siapa yang nyanggit atau kersanan yang membuat. Aku pengen ini digawe seperti ini. Aku ini pengen ini diluweske dan sebagainya. Tapi sekali lihat itu sama, saklebatan sama, tapi hanya detailnya itu berbeda. Jadi ada beberapa penambahan kecil, contohnya ya, yang ini itu tanpa peksi, tapi larnya nyeprok. Yang ini ada peksi kecil-kecil. Nah, ini ada peksi kecil. Nih. Nah, yang ini tidak ada, tapi satu kelebatan sama. Ini kita bisa melihat sudah kedua-duanya kebetulan latarnya beda. Seringitnya pun disebut latar seringit, tapi seringitnya pun berbeda. Yang ini seringit gandul, yang ini enggak. Terus ada lagi yang bledak wetah itu sudah garan dipun rining. Nah, ya betul. Betul. Ini. Nah, itu motifnya. Nah, motif paling simpel itu ini, situasi itu motif paling simpel. Dan menurut saya semen situasi ini auranya ayu gitu ya. Yogya itu kan biasanya gagah. Situasi ini selalu munculnya itu ayu gitu. Situasi itu mungkin saking sederhananya motif itu. Nah, sedangkan di gaya Surakarta seperti ini ada 2 sanggitan ini kebetulan. Ada 2 sanggitan, yang satu bledak wetah tanpa seling, yang satu bledak dengan seling ukel. Ya itu ini yang situasi, Mas. Ya, ini sama-sama situasi kebetulan. Ini. Situasi itu kalau di gagrak Surakarta itu dia selalu ukel dan petak. Selalu ukel dan bledak. Kalau bledak semua itu namanya Sidomulyo. Oh, ini Sidomulyo. Jadi Sidomulyo. Sidomulyo. Ya, Sidomulyo. Iya, Jogja nggak punya Sidomulyo. Ya. Mas Eras, berarti kalau tadi gaya Jogja itu ada beberapa versi, apakah kemungkinan itu karena pemesannya? Jadi, saya pengen versi ini, saya pengen tambahan kreasi ini, sehingga tidak terlalu sepakem seperti di Solo. Iya, gini, ada beberapa perdebatan di Yogyakarta ya. Ada beberapa perdebatan tentang itu, motifnya situasi. Situasi, menurut saya pribadi, ya, itu tergantung siapa yang nyanggit. Contohnya saya baru membuat situasi jangkep dengan corean yang saya temukan itu masih di kertas telo, kertas yang dari ubi itu loh. Itu saya malah belum pernah menemukan yang situasi itu ada centungnya manten. Jadi gitu loh. Nah, pembatik saya itu nyebutnya situasi gede atau situasi jangkep. Nah, yang ada di umum itu seperti ini. Seperti ini. Terus ada lagi nanti versi yang lain kayak gitu. Nah, itu tergantung siapa yang ngersak nih. Betul, Mas Carlos. Nah, beberapa waktu lalu saya juga berdiskusi dengan beberapa orang Jogja. Saya bersikukuh bahwa Jogja itu hanya punya 3, Situase, Sidomukti, dan Sidoluhur tok. Tidak ada Sidomulyo, tidak ada ini dan sebagainya. Nah, tapi itu masih perdebatan, itu masih bisa diperdebatkan kayak gitu. Karena saya belum menemukan bukti literasi. Contohnya kayak di Solo ada
ada apa di Surakarta itu ada Larmungo. Di sini namanya beda. Di sini namanya Kokrosono. Kayak gitu. Nah, di sini saya belum pernah menemukan yang ada corean tulisannya Sidomulyo, itu belum pernah. Karena itu saya bersikukuh bahwa Sidomulyo di Yogyakarta itu tidak ada. Kecuali besok nanti nama lain. Kecuali ada besok saya menemukan sketsa atau apa yang di situ ada tulisannya Sidomulyo. Nah, ini bisa menjadi sebuah khasanah baru gitu. Sido Derajat di Jogja tidak ada, Sido Wirasa tidak ada. Kayak gitu. Jadi Yogyakarta hanya punya 3, Sido Asih, Sido Mukti, sama Sido Luhur. Itu pendapat saya. Nah, Sido Asih sendiri itu saya menemukan ada 3 rakit yang motifnya hampir sama tapi susunannya berbeda gitu. Terus bukan susunan, hiasannya berbeda. Terus Sido Mukti pun juga seperti itu. Sido Luhur pun juga seperti itu. Nah, ini menambah kekayaan. Satu rakit pun itu bisa disanggit macam-macam. Jadi umpamanya ini satu rakit itu sepasang ya, Mas ya? Sepasang tapi tanpa udeng. Satu ini loh yang disebut satu rakit ini loh. Satu blok desain. Satu blok desain. Satu format atau satu blok desain. Nah, umpamanya Budi Leli itu ngersakne, Mas, aku yasakno Sido Asih ning mergo aku seneng anggrek, dikei hiasane kembang iki distilisasi anggrek. Itu bisa. Tanpa saya tidak akan mengubah komposisi rakitan ini, saya tidak akan mengubah. Tapi saya hanya umpamanya ini kan sangat sederhana. Ini mau dibikin anggrek bisa. Gitu. Tapi saya tidak akan mengubah susunannya. Umpamanya gurdone ungkur-ungkuran, ada manuk berine, ada pohon hayati, ada ini tidak akan saya rubah. Ada untuk cacingnya tidak akan rubah. Gitu. Nah, itu ditemukan di beberapa Sido Asih yang pernah saya lihat lawasannya kayak gitu. Jadi, Jakarta sendiri itu belum terjadi kesepakatan kayak gitu karena memang batik itu minim sekali literasi gitu. Jadi tidak ada yang namanya pembatik sepuh zaman dulu itu di pinggirnya ditulisi semen Sido Asih, itu enggak ada. Dianggap semua orang sudah tahu gitu ya. Iya. Dan seperti orang-orang hebat dulu seperti almarhum Pak Mukhayat, almarhum Bu Wiryo Probo, itu kan mereka punya style Sido Asih sendiri-sendiri. Gitu. Ya. Umpamanya mau dikasih hook itu boleh gitu. Ya. Jadi tanpa menghilangkan rakitannya ini. Jadi satu motif petah ini, satu rakit ini bisa diubah dengan sesuai selera. Umpamanya Mas Carlos, aku seneng iwak kayak gitu, mau dikasih ikan gitu. Saya rasa itu sah gitu loh. Tapi tanpa mengubah rakitannya ini. Jadi lebih luas. Iya, makanya variasi hiasan tambahannya itu lebih luas ya. Iya. Jadi dewasa ini kita bisa menemukan kok Sido Asih bentuknya kok ini, kok Sido Asih bentuknya kok ini dan sebagainya kayak gitu. Tanpa mengubah rakitan. Jadi seperti ini. Nah, ini kan didelok luwih renyep ya. Nih, ini kalau dilihat lebih jelimet kan itu. Janjane sama. Ya. Ini janjane sama dengan yang ini. Iya. Cuma ada tambahannya gitu ya. Iya. Janjane sama. Tapi motif utamanya tetap ada di sana kan gitu ya. Nah, kalau di Sido Mukti maupun Sido Asih itu kalau di daerah Surakarta dia ada tadi kupu-kupu. Kupu-kupu itu perlambang bahwa dia bisa terbang tinggi, bahwa dia itu kebebasan, tapi juga bisa berarti bahwa dia itu adalah simbol keadilan dan perikemanusiaan. Kemudian bangunan itu biasanya bentuknya candi itu menunjukkan singgasana, power, pengharapan akan adanya kedudukan atau derajat yang tinggi, dihormati banyak orang dan lain sebagainya.
Kemudian bunga atau pohon hayat itu menunjukkan makna yang baik. Dia simbol dari bumi, ya, atau keadaan bawah tuh, ya, sebagai pijakan, sesuatu yang teguh, kuat fondasi dan pegangan hidupnya sehingga tetap kuat akarnya, menancap erat walau diterpa angin atau kekuatan yang memusnahkan. Jadi banyak sekali simbol-simbol yang ada pada masing-masing tatanan yang ada di dalam Siddhamukti di Surakarta. Jadi kita tahu bahwa di Surakarta itu lebih geometris motifnya dan lebih lebih pakem sebetulnya, lebih pakem dibandingkan dengan Yogya juga pakem, ada utamanya, tetapi kalau disandangi tadi sandangannya bisa lebih banyak, tetapi kalau di Surakarta itu sudah ditentukan. Kita lanjut mungkin ya Mas Eras ke Sidoluhur. Oh, iya, monggo. Ini yang beda. Ini situasi yang beda. Iya. Nggih. Nah, di paguyuban Sekar Jagad itu mendeklar atau mengasumsikan bahwa ini disebut Sidomulyo. Yang tadi saya sebut situasi. Nah, tapi basicnya situasi. Nah, itu saya beberapa kali di sini saya berdebat dengan orang-orang di Sekar Jagad. Kalau saya ini tetap situasi, tapi dengan sandangan yang berbeda. Ya. Begitu. Jadi yang disebut satu kesatuan motif itu hanya ada dua latar, yaitu latar hitam dan latar beda. Nah, latar hitam itu bisa disandangi apapun. Jadi mau di Sringit, mau di Centrung, mau di Solo, Sodok, mau di Ganggeng Kanyut, Melati Setegal, apapun bisa. Mau di Gebel itu bisa. Latarnya hitam. Latar putih juga bisa. Latar centung di tembok, latar ini di tembok itu sama. Tapi basicnya hanya ada dua latar, yaitu latar hitam dan latar putih. Nah, yang penghias latar itu namanya sandangan. Kayak gitu. Nah, belum lama ini saya ketemu dengan pembatik yang sudah yuswa. Beliau lahir 1924. Ya. Tinggalnya di Mogiri, mau ke arah Kedung Duweng itu. Saya bertanya dengan beliau, dulu itu seperti apa batik itu? Dulu itu ternyata orang yang sekarang ada tukang corek ya namanya. Jadi pakai petelot itu corek. Kalau dulu enggak ada. Namanya pengracik. Jadi ada yang jual udah racikan tok gitu loh. Jadi tukang pisannya cuma ngeracik tok karena tidak dicorek gitu. Nah, sekarang istilahnya itu disebut merujak. Nah, itu baru saya utarakan kepada teman-teman di sini. Ini ada orang tua yang dulu nyebut ngelowongi bakali itu namanya ngeracik. Ya gitu, karena dia hafal di luar kepala. Nah, sekarang ada istilah namanya ngerujak, yaitu ngerujak membatik tanpa harus ada pola. Ya. Kayak gitu. Gitu. Oke. Berarti ngerujak itu dengan ngeracik sebetulnya sama ya, Mas ya? Sama. Ya. Ya. Sama. Nah, ini monggo dari teman-teman. Buatnya kayak seperti bikin rujak. Iya. Jadi monggo teman-teman ini mau menerima yang mana. Jadi di Yogyakarta sendiri terbelah. Saya pribadi ini nyebutnya situasi, tapi di paguyuban Sekar Jagad ini menyebutnya ini situasi, ini Sidomulyo. Karena ada latarnya. Jadi itu kembali ke publik. Belum ada yang mempermaklumkan secara ini bahwa ini loh situasi seperti ini, gitu loh. Oke. Tapi sebagian besar masih menganggap bahwa motif situasi yang seperti ini dengan berbagai macam isennya, baik bledak maupun latar cemeng dengan berbagai isennya. Betul nih Mas Irani? Iya. Iya. Tapi ada beberapa. Gimana? Tapi di sisi lain juga belum ketemu bukti yang nyata tertulis catatan dari zaman dulu bahwa ini situasi, ini Sidomulyonya juga, jadi masih bisa dieksplor dan diperdebatkan ya Mas Eras ya. Ya, betul. Iya. Pak Eras, saya mau tanya. Halo. Monggo. Saya pernah itu membaca dari buku dari Batik Jogja, itu kan ada beberapa motif yang saya temukan itu kok ada
semen mulyo. Oh Semen ya, mulyo betul. itu ya hampir kayak semen apa ya? Semen ngereni ya. Ngereni, ya. Apa ada, Pak? Iya, apa ada, Pak ya? Oh ya, Yogyakarta itu memang punya namanya semen mulyo dan semen mulwo. Itu tidak pakai sido. Itu ada di bukunya terbitan Bahal Batik juga ada, di bukunya Ibu Sri Dewi Samsi juga ada. Itu ada semen mulyo dan semen mulwo. Itu tidak pakai sido, gitu. Nah, kalau seumpama ada sebuah buku yang di situ dituliskan Sido Mulyo, nah itu kita baru duduk bersama, kita yuk bahas ini, gitu. Tapi sampai detik ini di Yogyakarta sendiri tidak ada sketsa. Saya punya teman namanya Mas Sinden, itu memiliki buku yang usianya cukup tua, besarnya kira-kira A2 itu sketsa tangan tanpa dihapus. Itu tidak ada yang menyebutkan Sido Mulyo, Sido Derajat tidak ada. Tapi Sido Asih, Sido Mukti sama Sido Luhur ada. Gitu. Tapi semen mulwo ada, Rojo Uret ada, Sri Manyuro ada, dan lain sebagainya. Mungkin kita lanjutkan ke Sido Luhur. Nah, ini kalau di Surakarta, jadi Sido Luhur itu latarnya adalah hitam. Gitu ya. Jadi kalau yang latarnya hitam, Sido Luhur. Jadi kalau Sido Mukti latarnya ukel, Sido Asih itu gabungan antara ukel dan berdak, Sido Luhur itu cemeng atau hitam. Nah, Sido Luhur ini itu menurut hikayatnya, penciptanya itu adalah Ki Ageng Henis, yakni kakek dari Panembahan Senopati. Kita tahu bahwa Panembahan Senopati itu adalah yang membuat motif parang pertama kali, gitu ya. Dan Panembahan Senopati ini adalah pendiri Mataram serta cucu dari Ki Ageng Selo. Nah, motif Sido Luhur ini katanya dibikin khusus untuk anak turun beliau, Ki Ageng Henis ini, dan yang nyanting pertama kali yang yasan itu adalah Nyi Ageng Henis, gitu ya. Ini Sido Luhur. Ini Sido Luhur dengan gaya yang lain, ini lebih artistik, ini ya. Yang ini, yang tadi itu adalah hiasannya Bu Sumo, yang ini adalah hiasannya Ibu Hartini. Saya sangat beruntung berjodoh dengan sinjang-sinjang ini. Menurut pengamat budaya Mas Winarso Kalinggo, motif itu kemudian ya dibikin oleh Nyi Ageng Henis. Katanya pada saat membuat itu dia menahan nafas. Jadi pada saat membatik sampai dengan goresan selesai itu menahan nafas. Itu menunjukkan bahwa sama seperti kalau bikin parang itu katanya, atau apalagi kalau bikin galaran itu juga harus menahan nafas sampai berhentinya canting kemudian diangkat. Mengapa? Karena untuk berkonsentrasi, supaya lebih berkonsentrasi. Dan kalau pakai nafas itu nanti akan, kalau galar terutama itu garisnya gini akan jendol. Jadi kalau ya putus gitu ya. Dan karena ini mau dibikin bagus, fokus, itu biasanya menahan nafas sampai dengan coreannya itu selesai. Nah, ini filosofinya adalah, nah ini Sido Luhur Gagrak Yogyakarta. Ini menurut saya Sido Luhur ini di Gagrak Yogyakarta terutama itu sangat merbawani gitu ya, powerful gitu. Dan ini juga bisa dipakai sebagai penutup jenazah. Ini harapan agar tadi Ki Ageng Henis mengharapkan agar anak turunnya itu berbudi luhur, kemudian bekerja keras, mengangkat nama baik keluarga dan lain sebagainya. Jadi
nilai-nilai luhur yang ada itu hendaklah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menjadi panutan masyarakat. Nah, biasanya batik Sidoluhur ini baik dalam Yogyakarta maupun dalam kebiasaan di Yogyakarta maupun di Surakarta itu dipakai oleh kaum kasepuhan biasanya. Tapi juga zaman sekarang sih ya dipakai oleh siapa aja. Dalam? Oh enggak. Dalam Mas Eras. Ya. Ini monggo dibedah untuk yang Sidoluhur Gagrak Yogyakarta ini, Mas. Karena kalau menurut saya sendiri merasa bahwa Sidoluhur ini jarang-jarang muncul di Yogyakarta. Kalau Sido Asih dan Sido Mukti banyak yang muncul gitu ya. Tapi kalau Sidoluhur ini jarang ya, Mas ya. Mungkin karena namanya ya Sidoluhur itu jadi wong aluhur, jadi yang diluhurkan. Biasanya yang ngagem itu yang sudah yuswa, sudah punya wayah. Ya. Gitu. Ya. Ini salah satu contoh Sido Luhur Yogyakarta. Agak berbeda dengan yang kagunganipun Bude itu agak berbeda kayak gitu. Ya. Tapi rakitannya sama. Ada semennya ya? Memang semen bentuknya. Memang semen. Memang semen. Rakitannya agak berbeda. Kalau kagungannya Bude itu ada nogone, sedangkan punya ini tidak ada naganya. Ya. Nah, malah ada beberapa semen itu kan yang segitiga terbalik itu loh. Semen itu menurut saya sesuatu yang berunsur tumbuhan. Ya, Jadi hampir di semua motif semen itu ada, baik Surakarta dan Yogyakarta itu pasti ada lung, ada ukel-ukel. Yogyakarta lebih terkenal kaku nih, ya. Dan seperti ini. Nah ini tadi punya Bude ada nogone, punya yang ini tidak ada naganya. Ya. Kembali ke pembahasan tadi. Nek rakite podo, rakitnya sama, mau dihiasi apa saja bebas. Tergantung yang mau ngersak nih. Kayak gitu loh. Umpamanya Mas Carlos, aku pengen duwe ciri nggon aku ki kudu ono iwake. Aku pengen duwe ciri nggon aku ki ono nogone. Aku pengen duwe ciri nggon aku ono kupune. Kayak gitu. Tapi rakitannya sama. Nah, bagi saya yang ada di Sidoluhur itu apa, Mas? Yang harus ada di Sidoluhur itu apa? Oh, ya. Yang membedakan akhirnya. Ini ada, kalau orang nyebut itu meru. Meru baito, ada yang menyebut omah-omahan. Belum di bukunya Anne Kret itu disebut kapal baito. Nah, terus gurdonya itu seperti ini. Khas sekali. Jadi ada sumpingnya. Ya. Nah, ada sumping. Jadi ada sumpingnya dan bentuknya seperti ini, songkok. Bentuknya seperti songkok. Ini saya beri contoh yang itu latar hitam. Ini ada Sidoluhur yang latar ukel. Oh, latar ukel. Ya. Nah, latar ukel sama, ada sumpingnya. Cuma hiasannya berbeda. Jadi latarnya berbeda, beberapa ini tadi ini di latar hitam diserengit, ini latar dibeledak. Ya. Semuanya sama. Ini mau daun-daunnya mau dipercantik bebas. Ya. Itu, tapi rakitannya itu sama. Jadi ini loh yang khas itu ada. Jadi di gurdonya, entah itu bentuknya sawat atau gurdo jangkep, itu ada sumpingnya. Nah, ini bentuknya seperti songkok. Izin mohon itu kalau Mas Eras yang jelasin itu Mas apa namanya? Mas Gading bisa ditampilin yang gede itu enggak ya? Jadi bukan kecil. Sebentar. Bisa enggak ya? Apa saya stop share dulu? Jadi kalau Mas Eras jelasin, Si cantik. Ya, maksudnya jadi kelihatan yang gede gitu. Ya, spotlight apakah kelihatannya di Bapak Ibu gimana? Kecil.
Masih Kelihatannya kecil. sih ya kecil. Saya stop share dulu ya. Oke, ya udah Bu, nggak apa-apa. Nah, ini kelihatan gede. Loh kok koleksinya Sambil banyak itu banget? Mas Eras. Gambar yang segitiga ini apa sih? Gambar segitiga kan kalau di semen itu selalu ada yang segitiga gini nih. Benar. Keong, itu keong. Keong. Oh. Iya. Yang segitiga. Ini, saya pikir itu gambar kayak gunung kebalik gitu loh. Oh, segitiga itu. Oh, itu namanya meru. Meru. Kalau saya ini Meru, meru. ya, gunung kan, perlambang gunung kan ya, Iya. benar ya? Iya. Oke, Iya. oke. Jadi kan itu berundak kan, berundak. Oke. Nah, meru itu harusnya biasanya genep. Kalau lar habisnya biasanya ganjil. Ya. Ya, kalau merunya genep, ininya ganjil. Bisa dihitung di beberapa semen. Biasanya genep. Sing ra genep sing ngomong. Nah, ini ada unik ini. Ini ada suatu perbedaan yang unik. Di sini ada hiasan seperti yang ini, tidak ada hiasan kelawarnya. Di sini tuh ada hiasan seperti kelelawar. Loh. Seperti hiasan kelelawar. Sungsang lagi. Sungsang lagi. Tapi rakitannya sama. Tapi ada penambahan di sela antara ini ditambahi. Enggak, Mami nanti aja. Pak Eras, bisa nggak nanti ini difotoin, terus ditunjukin gitu, difotoin nanti kalau sudah selesai ya, difotoin, terus dibikinin, di-upload di PPT gitu, jadinya kita bisa ikut menikmati apa to yo sing iki mau, apa to yo sing iki mau, gitu loh Mas Eras. Boleh ya ngerepoti ya Mas Eras ya? Nggak apa-apa, aku susine njaluk loh. Asik. Bu Leli mewakili hati kita semua. Nanti saya fotoin iya, saya pergi ke WhatsApp-nya Bude. Ya, sip. Saya itu juga jarang-jarang ketemu Sido Asih ini, Sido Luhur ini. Jogja. Luhur ya. Ya, Luhur Jogja betul. jarang. Biasanya ya ketemunya Sido Asih, Sido Mukti. Tapi Sido Luhur ini jarang. Dan menurut saya gagah gitu ya. Pamornya itu gagah merbawani itu Sido Luhur itu. Makanya memang tadi kalau Kasepuan. Jadi kalau Jogja, setahu saya, jadi oral yang itu yang untuk manten itu memang Sido Asih ya. Yang ngunduh yang Bapak Ibu manten itu pakai Sido Mukti. Kalau masih punya simbah itu pakainya Sido Luhur. Oh, ya. Masih bisa diperdebatkan. Itu karena tidak ada literasinya, saya hanya dengar oral. Jadi cerita oral itu make sense. Iya. Jadi mantainya pakai dodotnya Sido Asih. Terus ingkang kagungan kerso atau yang ngunduh mantu dan besanya itu memakai Sido Muktinya. Sedangkan Simbah ya itu memakai Sido Luhur. Poro Kasepuan. Jadi ya itu tumpulnya di situ. Gitu. Tapi itu masih bisa diperdebatkan. Ya. Gitu. Ya. Oke. Lanjut ya Mas Eras ya. Oke, saya share screen lagi karena mungkin yang berikutnya ini tidak terkait dengan tapi mungkin Mas Eras tetap harus bisa nambahi ini yang lain-lainnya. Bentar. Saya share screen lagi. Sudah kelihatankah? Belum. Lagi proses. Ya, sudah. Oke. Saya kok nggak iso? Oh ya, ini sekarang Sidomulyo. Nah, Sidomulyo ini di Surakarta itu latarnya Bledak.
Jadi tadi kalau Sido Mukti ukel, Sido Asih ukel bledak, Sido Luhur cemeng, Sido Mulyo itu bledak. Ya. Sido Mulyo ini biasa dikenakan oleh mempelai juga, bisa juga. Jadi bisa pakai Sido Mukti, bisa pakai Sido Asih, bisa pakai Sido Mulyo, tetapi bisa juga dikenakan oleh orang tua pengantin. Sido Mulyo ini juga harapan agar mempelai hidup bahagia, sejahtera, berlimpah rezeki. Mulyo itu artinya mulia, Sido itu menjadi, jadi menjadi mulia. Nah, sebagai orang Jawa dikatakan bahwa manusia itu mulya kalau bisa mengendalikan 4 nafsu yang dimiliki oleh manusia, amarah, lawamah, supiyah, mutmainnah. Ini mungkin ada kaitannya dengan filosofi Islam gitu ya. Jadi bagi orang Jawa memang mulya itu tidak mulya dunia saja, tetapi mulya dunia akhirat tadi. Jadi karena sangat spiritualis orang Jawa itu. Kemudian berikutnya adalah Sido Dadi. Saya agak kesulitan juga menemukan arti. Nah, kalau Sido Mulyo ini di Jogja nggak ada ya Mas ya? Sido Dadi juga nggak ada ya Mas Eras ya? Saya belum pernah menemukan bukti literasi yang menyebutkan Sido Mulyo. Tapi di beberapa sketsa itu cuma disebut Semen Mulyo. Oke. Yeah. Mungkin ada semennya, ada gambarnya mungkin Mas Eras. Sebentar tak cariin bukunya Oma Dewi Samsi. Kalau ceploknya malah ada nama lucu, Ceplok Jatimulyo ada. Oke. Sambil menunggu Mas Eras, ini Sido Dadi. Jadi Sido Dadi ini adalah hampir sama ya, seperti Sido Mukti dan Sido-Sido lainnya, hanya dia latarnya adalah cemeng dan berdak. Ini adalah Sido Dadi. Harapan agar cita-cita terkabul, terlaksana. Kalau dalam perjodohan ini juga dari dari oral, jadi dari penyampaian secara lisan dikatakan bahwa kalau pada saat lamaran ibunya pakai Sido Dadi itu mengharapkan agar anaknya ini gendang dadi manten gitu, menjadi pengantin dan lain sebagainya. Ini Sido Dadi. Yang berikutnya adalah Sido Wirasat. Bu Leli. Dalam. Mas Miko tanya ceplok itu apa? Soalnya saya jawab telur ceplok, nanti ngomel dia. Jadi kalau dalam batik itu ada beberapa penggolongan. Penggolongan misalnya motif parang itu yang seperti SS itu. Kalau motif semen itu tadi yang seperti di motif Sido Mukti Jogja dan Sido Asih Jogja, Sido Luhur Jogja itu terdiri dari lunglungan atau ada tanam-tanaman. Semen berasal dari kata bersemi, yaitu makanya ada tanam-tanaman yang menjalar-menjalar itu semen. Sedangkan ceplok itu bentuknya biasanya geometris yang kalau orang Jawa kan bilang nyeplok-nyeplok gitu ya, yang tersebar gitu ya? Tersebar di kain gitu ya. Ini itu tadi yang kita sebut dengan ceplok. Demikian Mas Miko. Kalau Sido Wirasat ini atau kadang disebut wirasat, ini adalah firasat atau petunjuk dari Tuhan. Harapan bahwa kita itu selalu dalam bimbingannya, dalam perlindungannya untuk memperoleh jalan terang, memperoleh kebahagiaan. Batik ini muncul bersamaan dengan Sido Mukti di masa PB 4 di tahun 800-an. Dan pengembangan dari Sido Mulyo, isinya itu ada ukelnya dari Sido Mukti, kemudian cakar, kemudian truntum, dan bledak Sido Mulyo. Jadi ada gabungan dari truntum, cakar, Sido Mulyo, dan Sido Mukti. Maknanya ini agar dikabulkan keinginannya, mencapai kedudukan yang tinggi, mandiri, terpenuhi dalam keadaan apapun, selalu memperoleh petunjuk dan blessing
dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini maknanya sangat bagus, biasanya dipakai, ini bentuk lain dari wirasat, mungkin ini yang lebih banyak ditemui di pasaran. Wirasat ini biasanya dikenakan oleh orang tua mempelai pada saat resepsi, perlambang truntumnya, terutama dari truntumnya itu perlambang bahwa harapan orang tua bahwa kedua anaknya, kedua mempelai ini akan hidup rukun, penuh kasih sayang, dan lain sebagainya. Dan bimbingan dari orang tua untuk menuntun anak-anaknya menghadapi perkawinan. Ini adalah motif wirasat. Nah, kalau motif wirasatnya ini diodot, dibesarkan, dibentuk seperti guci belenduk, itu namanya sido derajat. Batik saya ini batik yang nggak mau difoto ini sido derajat ini, makanya saya ambilkan foto yang lain, nah seperti ini. Kan saya kira ambilkannya aslinya. Dipanjangkan dan belenduk gitu ya. Ini saya ambil, yang ini saya ambil dari Google. Sido derajat ini dipakai oleh, bisa juga dipakai sama seperti wirasat, dipakai oleh kedua orang tua pada saat resepsi. Sido derajat ini harapan agar memperoleh derajat, memperoleh kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Ini sido derajat. Jadi bentuknya tadi ada sido mukti, sido mulya, sido luhur, sido asih, sido dadi, sido wirasat, dan sido derajat. Ini kira-kira demikian. Apakah kira-kira, monggo kalau mau dibahas lebih lanjut silakan. Ada pertanyaan-pertanyaan atau apakah gerangan? Bu Leli. Salam. Sama Mas Eras. Jadi halo. Bisa disimpulkan gini ya, kalau di Solo berarti motif sidonya itu berupa ceplok-ceplok yang bentuknya seperti wajik, tapi kalau di Jogja itu motif sidonya itu seperti semen gitu nggih. Terus betul. Ya. Jadi ini kan ada partisipan dari Mbak Syafirila bertanya, ciri-cirinya motif sido ini bagaimana ya? Nah, itu berarti bisa dijawab gitu nggih, Bu Leli, Mas Eras. Kalau Solo berbentuk wajik, kalau Jogja berbentuk semen gitu nggih. Nah, tidak hanya itu. Jadi salah satunya adalah kalau di Solo bentuknya geometris, atau ceplok, kalau di Jogja bentuknya semen. Yang lain kalau di Solo itu isen-isennya itu selalu ada tadi candinya atau singgasananya atau rumahnya, kemudian ada larnya, kemudian ada kupu-kupu atau hewan, gitu ya. Kemudian ada bunganya atau ada pohon hayatnya, ada itu. Kecuali di sido wirasat dan sido derajat, di mana di sana ada truntum, ada cakar, tetapi tetap loh ada larnya dan ada candinya atau ada singgasananya itu tetap ada. Dan mungkin ada binatangnya juga. Jadi yang baku itu tetap ada. Nah, yang baku tadi, rakitan baku tadi mungkin kalau di Yogyakarta, monggo Mas Eras. Kalau di Yogyakarta, khusus sido, itu yang paling sederhana itu adalah sido asih. Jadi sido asih hanya terdiri dari untuk cacing, terus sawat yang sayap separuh itu, manuk beri, dan pohon hayati. Itu paling sederhana adalah sido asih. Sedangkan sido luhur itu adalah gurdo mungkur, ungkur-ungkuran, tidak saling ketemu. Terus ada sawatnya dengan hiasan burung-burung kecil, dan nah, kayak hiasan burung-burung kecil, dan ada kayak ini loh, kayak pending atau nih ada pendingnya. Ini khas sekali. Sido mukti itu ya? Di situ ada pendingnya. Ya. Khas sekali. Terus pendingnya kalau yang bentuk gini tuh ya, yang bentuk gini tuh ya. Gitu. Ya. Terus yang ini lebih komplit lagi luhur. Ya.
Ada pohon, ada kelelawar, ada baito, ada meru, ada gurdo sumpeng dengan ada kayak songkok, lebih komplit luhur. Ya. Gitu. Jadi mulai dari motif sederhananya itu adalah sido ase, naik ke sido mukti, terus ke sido luhur. Ya. Kalau Yogyakarta, dan bentuknya semua semen. Kayak gitu. Ya. Kalau di Solo dari sisi motif sama, isinya beda. Gitu. Khusus untuk sido derajat, bentuknya itu diodot menjadi belenduk lebih panjang, lebih besar seperti guci. Gampangannya begitu untuk membedakannya. Monggo. Jadi memang kalau yang belum biasa suka apa sih bedanya sama-sama sido? Kok kenapa disebut sido luhur, sido derajat, sido mukti dan lain sebagainya? Tapi ternyata memang ada bedanya. Maknanya juga berbeda-beda. Umpamanya gini, karena di Surabaya, aku duwe corekan sido asih Jogja. Meh tak batik nih, sing paling cedak, umpamanya ke Madura, ya itu boleh, gitu loh. Itu bisa, boleh. Gitu. Aku duwe corekan Solo, meh tak batik ning Lasem, itu boleh. Dan itu malah menambah khasanah. Khasanah, ya. Iya, tidak harus dibatikkan di Jogja. Oh iya. Ya. Oh, tapi ngomong-ngomong tentang sido mukti, jadi batik sido mukti ini, motif sido mukti terutama itu diadopsi oleh hampir semua daerah. Ada, nih. Sido mukti Pamekasan ada, sido mukti Tulungagung ada, sido mukti. Meskipun kadang-kadang misalnya di daerah-daerah lain itu lambang-lambang utamanya itu nggak penuh. Jadi tadi ada lar, ada apa namanya bangunan atau candi atau singgasana, ada bunganya atau pohon hayatinya dan lain sebagainya. Di tempat lain mungkin malahan diganti dengan motif-motif khas daerah masing-masing. Tapi mereka menyebutnya juga sido mukti. Jadi sebetulnya secara pakem bukan sido mukti, tetapi bentuknya kotak gitu. Tetapi kemudian dinamakan sido mukti. Ya monggo saja gitu ya. Itu kekayaan khasanah sebetulnya. Bu, jadi mau tanya. Monggo. Apa kayak untuk pengantin misalnya sama orang tua gitu ya, acara pernikahan itu antara mengenakan batik tulis dengan batik cap itu ada bedanya nggak? Maksudnya dia akan mengurangi nilai-nilainya nggak gitu? Sebetulnya itu masalah kalau dari sisi nilai ya enggak ya. Sebetulnya. Enggak, Bu. Enggak sama sekali. Tetapi lebih dari segi kemareman. Dari sisi kemareman itu lain lagi urusannya. Oh iya. Ya artinya filosofi yang dari motif-motif tadi itu walaupun pakai cap juga nggak masalah ya. Tidak masalah. Menurut saya juga enggak. Ya, tidak masalah. Batik kan milik semua orang ya, bukan hanya milik yang bisa membeli batik tulis. Oh ya. Baiklah. Kalau menurut saya loh ya. Saya juga. Milik semua orang. Kalau printing nemen ya, Bu? Kalau printing ya rodok nemen lah. Namun demikian, bagi mereka yang memulai mencintai batik dan mau pakai printing karena masih merasa bahwa batik ini juga murah, ya monggo. Seiring dengan waktu itu nanti dia akan semakin mencintai dan semakin merasakan bedanya. Aku kalau pakai printing gimana, aku kalau pakai cap gimana, aku kalau pakai batik tulis gimana. Itu perjalanan. Jadi saya sebetulnya juga monggo saja kalau dimulainya dari printing ya bisa dipahami. Meskipun itu sebetulnya bukan batik. Karena kalau misalnya kita acara pengantin itu kan biasanya sewa, Bu. Iya. Apa iya yang disewakan itu batik tulis gitu? Bukan. Saya mikir biasanya printing. Iya. Malah biasanya printing ya. Tapi
mungkin yang sewa yang agak mahal itu tulis. Soalnya saya Tulis, ya. Sering lihat orang sewa itu ini yang disewakan tuh printing kan kelihatan kan Bu, printing kayak gimana. Iya. Kadang-kadang ketidaktahuan itu juga ada loh perias manten yang nggak tahu, terutama mungkin bukan di area-area yang dekat dengan keraton gitu ya. Ada loh yang nggak tahu manten dikasih parang gitu ya, ada loh. Padahal kan parang rusak tuh nggak boleh sama sekali dipakai. Karena kan filosofinya kan tidak pas ya. Karena parang itu kan, parang rusak itu kan agility, keberanian. Nah, nanti malah padu terus nanti pengantinnya kalau pakai parang. Ya, itu. Ada yang lain lagi? Terima kasih Bu. Halo? Mau tanya. Kan tadi bahas tentang batik sido. Saya menangkap kalau latarnya yang itu sandangannya itu saja. Maksudnya berarti kita mau mengembangkan, saya pribadi mau mengembangkan upama itu latarnya dikasih, sayang itu sudah ada atau belum? Apa ibaratnya kurang apa ya? Kurang pas atau gimana? Di batik-batik pesisiran itu geometrisnya tetap kotak gitu, cuma isen-isennya itu disesuaikan dengan isen-isen masing-masing daerah. Itu sudah terjadi dan it's fine gitu ya, itu memperkaya khasanah. Cuma kalau dari sisi pakem atau tidaknya ya kita bisa bilang bahwa itu tidak pakem. Artinya apakah pakem itu sesuai dengan pranata. Jadi kalau memang tetapi bukan berarti bahwa itu tidak bagus, ya monggo saja. Karena kan kreativitas dan pengembangan itu oke-oke saja. Ada barusan ini kayak Budayati Warsonugroho itu Yoso semen Jogja, tapi gaya Solo babarnya. Ya. Kemarin dua negeri berarti itu Mas ya. Itu boleh menurut saya. Contohnya gini lah, Jogja itu tidak punya namanya Wahyu Tumurun. Wahyu Tumurun itu dari Mangkunegaran, gitu. Tapi malah lestari di Jogja. Babonanggram Jogja nggak punya, tapi malah lestari di Jogja. Ya. Kalau Jogja itu adanya Babon Lubuk. Itu. Nenek menurut saya Mas Seto itu sah. Jadi mamanya Mas Seto lenggah di mana? Tinggal di mana? Saya di Bojonegoro, Mas. Nah, makanya Mas Seto kayak kemarin ngirimkan gambar di Instagram itu sketsa Adiluhung. Iya. Sah. Mau Mas Seto mau memberi rakitannya tetap semen Adiluhung, tapi Mas Seto mau memberikan sedikit sentuhan yang khas dari Bojonegoro, sah. Iya. Itu. Ya. Loh, kalau di daerah-daerah pesisiran, Sidomukti itu cuma kotaknya tok yang diambil, Mas. Merunya nggak ada, candinya nggak ada, larnya nggak ada, malah diganti dengan motif-motif setempat, yo monggo saja gitu loh. Dan itu tetap dinamakan Sidomukti oleh yang membuat gitu. It's fine. Ini saya ada Sidomukti, Bu. Selama ini dalamnya itu bunga, Bu, bukan murni. Nah itu yang saya sebut dengan tidak semua ornamen yang seharusnya ada di Sidomukti itu ada, tapi it's fine. Itu khasanah kekayaan masing-masing daerah. Iya. Kreasi ya, kreasi. Tapi kalau tanya, apakah itu motif pakem? Bukan. Ya enggak. Nah, ada juga di Jogja beberapa teman-teman, mungkin Mas Eras juga bikin, misalnya Sidomukti terus dikasih buketan, itu juga ada di warna merah, misalnya ada juga, itu bagian dari kreativitas saudaraan ya Mas Eras ya. Sidomukti latar teruntum ada. Ada, ya. Wahyu Tumurun latar teruntum ada kok. Ada. Ya. Jadi jangan terpaku buat teman-teman yang kreator batik yang itu koyong ini kira iso diwai, bisa diwai terserah, itu bebas, tapi pada saat diposisikan untuk acara tertentu ya, kalau mamanya ya Bude ngunduh mantu, Bude besok ngunduh mantu Mas Mas Aryo ya, Mas Aryo kayak gitu ya. Mau
pakai situasi, tapi batik Ani Madura tanpa mengubah motif itu sah. Itu loh. Karena Bude mengambil kudusnya Mataraman, tapi karena domisilinya di Madura, Pak D Bambang itu darah Madura, terus dibabar cara sogonya Sogo Madura, itu sah. Gitu loh. Harus itu malah indah. Jadi contohnya gini. Kita pernah lihat foto-foto lawas itu pada pakai parang semua tapi hitam putih. Durung karuan itu sogone Sogo Yogyo. Durung karuan itu sogone Sogo Solo. Pasti sogone sesuai dengan tradisi masing-masing. Iya. Gitu loh. Nek kamu mau Bojonegoro ya lanjut. Kamu mau ngambil motif Mataram, motif Mataraman, Jogja, Solo, Mangkunegaran, Pakualaman, mau kamu ubah, mau kamu kreasi dengan gaya Bojonegoro, sah. Itu malah menambah. Betul. Jadi memang apa istilahnya batik itu hidup gitu ya? Hidup sekali. Iya. Hidup sekali. Dan karya batik itu tidak ada loh, karya sendiri itu nggak ada. Dia itu mulai dari yang nyorek, ada yang ngelowongi sendiri, yang ngiseni sendiri, yang nembok sendiri. Jadi itu karya kolektif. Jadi satu batik itu menghidupi banyak orang. Nah, itu yang digelar Mas Eras Wahyu Temurun. Latarnya teruntum, Honio. Ya. Oh, Wahyu. Ya. Harusnya Wahyu Temurun itu latarnya apa sih, Mas? Tidak ada harusnya. Ada harusnya. Ya. Maunya. Umumnya. Maunya latar apa? Macam-macam. Temurun tapi latarnya Slobo. Wahyu Temurun kan dalam Wahyu Temurun tapi latarnya Slobo. Nah itu Panembahan Harjonegoro pernah ngetok nih. Itu pisang Bali latar Slobo Panembahan Harjonegoro pernah ngetok nih. Gitu loh. Nah ini kebetulan Wahyu Temurun itu filosofinya bagus. Motifnya motif Mangkunegaran. Terus dilatari teruntum yang khas Surakarta. Ketemu dua-duanya motifnya bagus. Ya kan maknanya mengena gitu loh. Jadi momen ini dilatari. Ya, filosofinya masuk dua-duanya itu. Iya. Ya agak pusing. Saya itu pernah dulu, siapa ya, dikasih gambar sama Mas Carlos kalau nggak salah. Ada situasi tapi latarnya Slobo. Betul ya Mas Carlos ya? Slobo. Itu kan rodok bingung ya. Slobo, ya. Karena situasi share ke Ibu. Ya, filosofinya itu kan arahnya ke pesta gitu ya. Nah ini tapi latarnya Slobo ini sih rodok bingung nih. Gini, Slobo itu menjadi sebuah motif yang orang ngeri karena berasumsi dengan kematian. Ya kan? Kan Slobo tapi itu sebetulnya sebenarnya tidak hanya kematian loh Mas. Kan tidak. lancar. Itu dipakai pada saat upacara pengangkatan. Ya, pada saat upacara pengangkatan jabatan baru juga bisa dengan harapan bahwa itu nanti apa namanya lancar, jabatan yang diemban itu akan lancar. Nah, di Keraton Jogja dalam kondisi-kondisi yang lagi sibuk. Ya, di Keraton Jogja itu kan ada namanya lurah gawe. Yaitu dia yang bertanggung jawab akan sebuah sesuatu, contohnya lurah gawe Gunungan, lurah gawe Jempono, lurah gawe Gongso. Untuk penanda bahwa dia itu lurah gawe itu pakainya dodot, pakai dodot yang motifnya Slobo gede-gede. Slobonya itu bisa 20 cm besarnya gitu. Tanpa bumbangan, tanpa belenggen gitu. Nah, biasanya itu juga macam-macam. Ada yang dikasih pohon hayati, ada yang dikasih gurdo, ada yang dikasih apa, itu macam-macam. Tapi fokusnya di sloboknya, itu lurah gawe, itu memakainya slobok. Nah, tadi yang bertanya tentang ceplok. Nah, ceplok itu seperti ini. Jadi mangkoro di latari kawung itu yang disebut ceplok itu mangkoronya. Tapi ada yang lain ceplok yang lain kayak wukir tawu itu sebenarnya maksudnya jobinan. Jadi tegelan itu loh yang dihias, tegel-tegel Belanda itu loh. Itu ada wukir tawu, ada Prabu Joko, Prabu Anom dan lain sebagainya.
itu maksudnya jobinan itu. Nah, beberapa pendapat mengatakan itu maksudnya ceplok. Kalau saya pribadi itu maksudnya jobinan. Kalau ceplok itu adalah suatu yang berdiri sendiri dan dilatari. Kayak cohung Jogja itu ceplok. Sawong galing itu ceplok. Bisa dilatari macam-macam. Ya. Tapi kalau yang saling berakit kayak Purbanegara apa segala macam, bagi saya itu bukan ceplok, tapi itu adalah masuk jobinan. Gitu, tagline. Kalau parang ada gurdonya gitu berarti. Loh, itu berarti. Nah itu ceplok. Kalau parang ada gurdonya satu ya ceplok. Tapi gurdo. Tapi kalau misalnya ada naga dua gini depan-depan. Ceplok. Barong ini parang barong ya. Ono nogone ada depan-depan. Nah umpamanya gurdo itu mau sebagai ceplok objek apa motif? Ya, kayak misalnya punyanya Kanjeng Sinun yang ceplok blok gitu. Nah ngerso dalem umpamanya pakai gurdo nogo ada latare parang. Barong. Parang ya. Parang. Ya, latare parang barong itu. Itu ceplok sebagai objek. Jadi nyebutnya nogo latar apa? Parang. Ya, tapi kalau ceplok sebagai motif itu ceploknya nggak disebut. Kesatrian kayak gitu. Wukire Tawu, Prabu Joko, Prabu Anom. Kayak gitu. Ya. Jadi ceploknya tidak disebut. Ya. Nggih. Oke. Tapi kalau ceplok itu berdiri sendiri kayak ini, kabungane Swargi Bu Hambarjan. Ini Bu Hambarjan Yoso, Cohung. Yang latare runtung. Ya. Nah, itu jeruk toh. Ya, teruntum. Ini teruntum. Kebetulan agak nyolong kuning. Bu Hambarjan mau kondur itu bikinnya kuning-kuning kayak gini. Ya. Ya. Tuh senangnya ya ngelihat yasannya Bu Hambarjan itu rasa Solo, Jogja rasa Solo. Ya. Prambanan. Ya. Tapi saya senang sekali karena dia itu Pramex. Ya, gagah tapi ayu. Saya tuh senang. Biasanya Bu Hambarjan itu favorit saya. Auranya itu tersendiri. Nah, yang Solo ini Pramex. Nah, yang memprihatinkan bagi para pembatik sekarang itu adalah saat acara manten itu kebanyakan nyewa, tidak yoso, gitu loh. Nah, jadi motif-motif itu akan lama-lama akan hilang, gitu loh. Karena sudah tidak ada permintaan, karena sekarang pembatik menuruti fashion, gitu loh. Jadi sudah jarang sekali orang yang yoso, yang ngersakne bikin. Umpamane ya tadi saya contohkan, aku gawekno gumantuku situasi ning aku njaluk ono kupune. Gitu. Nah, itu sudah jarang. Nah, lama-lama karena sudah tidak ada pemesan, contohnya Imogiri. Saya mau curhat nggak apa-apa ini nggih, Mas Gading? Nggak apa-apa. Contohnya Imogiri. Imogiri itu dulu terkenal semene. Sangat terkenal semene. Sekarang sebelumnya men nggak ada. Gitu loh. Nah, sekarang bikinnya apa Imogiri, Mas? Buketan. Oh, eman. Ya, sekarang ada karena ya karena juragan-juragannya yang itu kan mengarah ke arah buketan ya, karena disanggani buketan yang tadinya batik semen, wah bangannya aku ora oleh gawean ya kan itu. Iya. Dan ada asumsi bahwa pakai semen ini ketok tuwek, ketok tua gitu loh. Kalau buketan dreng kayak gitu. Padahal semen itu gagah. Iya, bagus. Nah, Bude Leli sendiri perso bahwa di Yogyakarta dan Surakarta itu semennya banyak sekali. Ya. Tadi Bude mendiko bahwa jarang menemui sido luhur kayak gitu. Iya, betul. Nggak ada yang yoso, karena nggak ada yang pesen, nggak yoso gitu loh.
Jadi ya sudah gitu. Jadi motif itu nanti akan menjadi teman hangat untuk minum kopi gitu loh. Ya. Karena udah ada yang nyosok kan gitu. Tukang corek saja sekarang tukang corek baru ya, bukan yang sepuh-sepuh. Itu perbendarahannya, kebuahannya itu hanya buketan dan ceplok. Gitu loh. Umpamane aku njaluk semen jelek kitit gitu, mumet semen jelek kitit itu sing kaya ngopo kayak gitu loh. Jadi kalau mau tidak harus di Yogyakarta, tidak harus di Yogyakarta. Kalau pesisiran itu lebih beruntung. Jadi nasib pembatik pesisiran lebih beruntung karena mereka mengikuti fashion. Pembatik tradisi itu kurang beruntung karena tradisi ditinggalkan. Betul. Gitu. Contohnya saja sekarang cari batik motif biur aja susah sudah. Karena dianggap kurang indah. Ya. Saya pecinta biur ini angel. Padahal biur itu keren banget. Bisa diutang budi, grompol biur 2. Ya bagus itu. Iya. Ya nggak apa-apa, santai aja nanti sambil ini. Wis 4 tahun loh Bude. Loh Mas Era sekarang berarti kalau model semen-semen yang bikin di mana? Sebenarnya batik semen itu yang masih bertahan itu Mas Aji Setiawijoyo. Ya. Terus putra mantune Pak Mukhayat, Bu Menteri masih kayak gitu. Tapi karena permintaannya pasar sedikit ya cuma gawe ini saiki ceplok-ceplok. Nah, ini ada Ketua Sekar Jagad menggantikan almarhum Bu Siantoro. Itu Mas Afif menciptakan semen-semen baru gitu loh. Oh Mas Afif, sekarang Ketua Sekar Jagadnya Mas Afif. Nggih, gitu. Kaji itu likur. Ya, Mas Afif itu kreativitasnya luar biasa. Wah, jreng gitu pokoknya. Ya, sip. Nah, itu beliau saya mengeluh bahwa contohnya nite itu regenerasinya tidak ada kayak gitu. Kan ini besok akan ada pameran nite besar-besaran di bulan November. Mas Syukur kayaknya masih bikin ya. Iya. Tapi nite Yogyakarta masih bagus, masih banyak bikin gitu loh, Mas. Iya, Bude, tapi pembatiknya enggak ada, regenerasinya enggak ada. Lah nek setahun mati apa? Ya. Masih banyak tapi orangnya ya 4L ya, itu aja. Iya. Di mana itu Mas Eras pamerannya? Pamerannya nanti di Jakarta. Oh. Di Yayasan Batik Indonesia. Itu harganya di bawah 3 juta. Yang 2 juta ada. Jadi mengangkat batik rakyat. Mbak Yanti Erlangga itu. Ayo Mbak Des, tiket Mbak Des. Itu batik baru atau lawas ya? Batik baru, semua batik baru. Di mana miring Mbak Des? Alamatnya di mana? Tuh kan. Nanti akan ada pengumumannya di Instagramnya YBI. Oh, YBI, Yayasan Batik Indonesia. J. Kasih. Seru ya kalau ngomong-ngomong gini ya. Ini kalau pembatik muda Mas Utoro, teman-teman di Madura dan yang lain sebagainya itu ngopeni motif lama aja pasti sudah kewalahan. Saya pribadi ngopeni motif lama itu wis aduh yung. Iya, karena saking banyaknya motif tidak ada permintaan. Kayak motif yang buat tingkepan, semua wanita itu pasti akan mengalami tingkepan, ya, atau 7 bulanan itu loh. Ya. Itu di Yogyakarta wajib memakai pringgondani. Semen pringgondani. Sekarang nyari pringgondani susah, gitu, karena tidak ada permintaan. Ya. Banyak motif-motif yang lama-lama punah kalau gitu caranya ya Mas ya. Lanje, jadi nanti hanya lawasan seperti ini parkir aja. Jadi nanti hanya dijereng, nanti ngumpul minum kopi cerita. Ning pembatiknya sekarat. Ya, betul. Di Tulungagung juga gitu loh. Saya pernah diskusi sama Mas Bobi apa sama siapa yaitu apa namanya? Jadi
kayak regenerasinya itu udah nggak bisa susah ya. Udah nggak bisa niruin motif batik dari ibu-ibunya gitu loh Bu. Jadi bilang gini, iki mbiyen sing iso makku, aku nggak iso. Bilangnya malah gitu loh Bu. Jadi nggak ada regenerasi ya. Iya. Eman ya. Iya memang eman. Ya itu mungkin perlu dipikirkan lagi nanti para pembuat kebijakan untuk memfasilitasi supaya muncul pembatik-pembatik yang baru. Iya. Jadi, saya rasa mungkin perbincangan kita sampai di sini. Monggo saya serahkan kepada Mas Gading. Matur nuwun Mas Eras. Jangan bosan-bosan ya. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya dengan tema yang berbeda lagi ya Mas Eras ya. Sehat-sehat selalu Mas Eras. Sehat-sehat selalu semua hadirin pertemuan hari ini. Matur nuwun atas bincang-bincangnya. Monggo saya kembalikan ke Mas Gading. Dulu ya, ini saya mau udah live. Gimana? Mau memperkenalkan ini ada yang gabung ke kita, ini ada perajin dari Blitar. Saya mau monggo. Halo. Blitar. Sing Dito. Kesempatan ayo dibaca chatnya yang penuh dengan anak-anak nakal. Mas, tolong anak-anak nakal. Ora iso maca chat-e kepiye iki? Klik di chat. Ini di anunya di layar di klik sih. Saya nanti kan paling kanan ada tulisan more. Nah, nanti more diklik keluar chat. Halo. Halo. Halo Mas, tes. Iya. Halo. More terus chat. Oh nggih, baru bisa baca. Selamat. Halo Mas Miftah. Nggih. Ya silakan Mas Miftah. Kalau mau mungkin. Oh iya, terima kasih. Di-on-kan video. Terima kasih bisa bergabung hari ini. Luar biasa nih pengetahuan Sido hari ini. Sangat memberi masukan bagi kami yang di Blitar sebagai junior baru ini. Jadi banyak pelajaran. Mas siapa asmonya? Oh iya, namanya Mas Miftah. Mas Miftah, dari, selamat datang. Iya. Halo Mas Miftah. Ya, halo. Mas, on kamera kalau ada produknya bisa dipamerkan, Mas. Ini produknya. Oh iya. Ini ada alirannya Cirebon loh. Mungkin Om Carlos berminat kan, Om Carlos. Aku aliran apa aja. Oke. Aliran sesat. Semen-semennya tadi Mas Eras api-api ngedap-ngedap. Ini ada perajin batik Blitar lagi yang ini Bu yang gabung. Halo Bu Eni, selamat. Monggo. Selamat siang. Monggo Bu Eni. Bu Eni Blitar. Kampung. Mungkin sinyalnya mungkin Bu ya. Nah ini Mas Seto ya, perajin loh Bu, Mas Seto itu. Jadi tadi alhamdulillah sudah ikut. Banyak sekali pengetahuan yang saya dapat. Mohon izin untuk ngalamin masih junior. Oh Mas Seto kuwi nganu gawe semen-semen Mas. Oh iya, adanya semen 3 roda Pak. Terima kasih Pak Eras nggih. Bu Leli, untuk pertemuan yang berikutnya kita meet dengan narasumber Mas Seto gimana Bu? Kan ini ayo. Yang bisa, maksudnya sudah terjun ke dunia batik gitu loh Bu, gimana? Ayo, monggo. Dunia apa Mas? Wong sini masih berangkang ya. Gak apa-apa Mas. Ya bagi sharing-sharing aja ngobrol santai. Duka yang berangkang. Nah. Saya banyak belajar loh dari Mas Seto. Nah ini katanya malah banyak belajar. Bu Eni tadi kelihatan karya-karyanya ya. Yang Blitar ini karyanya mana ini? Itu Bu Eni tadi kelihatan tuh di belakangnya tuh. Wah.
Ayo monggo para perajin boleh gimana ya? Unmute. Oh iya, foto ya Bu. Ini foto rame-rame aja Mas. Ya, foto rame-rame aja ya. Bentar. Oke. Oh ini cuma satu slide aja. Bentar. Capture. Ini Mas Aji Setiowijaya. Mas Aji, aduh kalau Mas Aji tahu Mas Aji Rawo tadi Mas Aji harus cerita yang banyak juga. Ya. Halo Mas Aji. Bu Eni Handayani, monggo di on-kan kameranya kalau ini sinyalnya bagus. Ini Tante Novi bisa di on-kan kameranya juga. Mas Haji pripun kabare? Maaf, kamera saya enggak bisa kayaknya ini. Ya, baik. Enggak apa-apa ya. Matur nuwun sangat loh, Bu Leli. Jawa sami-sami. Mas Haji kapan-kapan mau sharing apa? Ya, boleh. Iya, ngobrol-ngobrol. Saya foto nggih, Bu. Mulai Mas mungkin tampilannya dibikin yang semuanya muncul gitu? Semuanya muncul kok, Bu. Semuanya muncul, oke. 1, 2, 3. Sebentar. Kameranya Mas ini yang muncul. Di kamera kita cuma Mas Gading aja yang muncul. Ya, di layar saya semua muncul kok. Oke. Sebentar nge-lag. Sekali lagi enggak? Ya. D. Nah, 1, 2, 3. Sudah. Sip. Ya, terima kasih buat semua yang sudah hadir pada siang hari ini. Mohon maaf tadi di awal saya sempat kepental, jadi masuknya agak telat. Jadi saya tadi recording-nya yang mulai di awal tadi keputus. Jadi ini mungkin recording-nya tadi mulai yang Sido AC gara-gara tadi saya kepental. Mohon maaf, ini banyak kekurangan. Terima kasih sekali lagi buat semuanya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Mudah-mudahan lain waktu bisa ngobrol yang lain-lain lagi dengan Mas Haji, dengan Mas Yahya dan lain sebagainya. Kerson je Mas Haji je. Oh, Bu. Nanti dijadwalkan. Sip. Oh, Mas Yahya rek, enak rek. Halo, kangen. Wah. Yuk monggo, sampai ketemu lagi. Saya live meeting ya. Bye-bye. Sehat-sehat ya Bunda ya. Sehat-sehat. Sehat, amin. Bye-bye. Bye. Mas Eras, matur nuwun. Nggih, kondur sami. Nggih, kondur sami. Matur nuwun Mas Eras. Dadah. Kangen aku ambek Mas Eras suwi gak ketemu. J benjang sowan teng Surabaya J Buden J. Iya. Oh, udah. Makasih. J. Jeblok. Sudah ikut gabung.